Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami di sini akan menyampaikan atau akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota yang akan menyampaikan materi ini. Di antaranya Fahmi Lukmanul Fajri, saya sendiri, Anastasia Salsabila, dan Ilham Yahya. Judul di dalam presentasi kali ini yaitu perkembangan teknologi digital pada masyarakat modern. Nah, apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Berdasarkan pengertian teknologi digital di atas yang barusan saya sampaikan, maka bisa disimpulkan bahwa teknologi digital itu sendiri hanyalah sebuah sistem penghitung yang bekerja dengan sangat cepat untuk memproses seluruh bentuk informasi berupa nilai-nilai numerik atau kode digital. Nah, selanjutnya jenis-jenis teknologi digital. Adapun jenis-jenis teknologi digital berdasarkan yang telah kami search atau telah kami dapatkan, yaitu diantaranya komputer dan perangkat keras. Apa saja sih yang termasuk kepada klasifikasi komputer dan perangkat keras itu? Termasuk komputer pribadi, laptop, tablet, smartphone, dan lain-lain. Terus yang kedua ada jaringan dan komunikasi. Apa saja contohnya? Termasuk internet, jaringan komputer, jaringan nirkabel, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada perangkat lunak. Apa saja yang termasuk kepada perangkat lunak? Yaitu contohnya sistem operasi, aplikasi perangkat lunak pengembangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya keamanan informasi. Apa saja yang termasuk kepada keamanan informasi? Tentunya yaitu keamanan jaringan, enkripsi data, proteksi data, keamanan cyber. Yang selanjutnya ada teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apa saja yang termasuk kepada AI? Yaitu termasuk mesin belajar, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, gambar, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh yang termasuk kepada jenis-jenis teknologi digital pada masyarakat modern saat ini. Nah, mungkin materi yang saya dapat sampaikan sampai di sini. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Anastasia Salsabila. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang manfaat teknologi digital pada masyarakat digital. Yang pertama ada komunikasi yang mudah. Teknologi digital memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien melalui email, pesan teks, media sosial, dan aplikasi perpesanan instan lainnya. Ini mempermudah orang untuk tetap terhubung, baik secara itu pribadi atau profesional, tanpa batasan geografis. Yang kedua ada akses informasi. Internet dan teknologi digital memungkinkan akses instan ke berbagai informasi dan sumber daya pendidikan. Orang dapat mengakses buku, jurnal ilmiah, dan materi pembelajaran dari seluruh dunia. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Dalam dunia bisnis dan industri, tentunya teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses, pengelolaan inventaris yang lebih baik, dan analisis data yang mendalam. Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Yang selanjutnya, kemudahan transaksi keuangan. Teknologi digital memungkinkan transaksi keuangan elektronik seperti pembayaran online, transfer uang, dan transfer perbankan lainnya yang lebih cepat dan aman. Yang selanjutnya ada inovasi dan kesehatan. Teknologi digital telah mengubah dunia kesehatan dengan penerapan teknologi seperti rekam medis elektronik, telemedicine, atau konsultasi medis jarak jauh, dan perangkat medis canggih yang mendukung diagnosis dan perawatan yang lebih baik. Yang selanjutnya, pengembangan karir. Melalui platform pendidikan online dan alat pembelajaran digital, individu dapat mengakses pelatihan dan pengembangan karir tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu. Yang selanjutnya, kemajuan dalam hiburan.
Industri hiburan telah diubah oleh teknologi digital dengan streaming musik dan video, permainan interaktif, dan juga pengalaman virtual reality yang semakin mendalam dan luas. Yang nomor 9, peningkatan komunitas dan keterlibatan sosial. Media sosial dan platform lainnya memungkinkan individu untuk terlibat dalam komunikasi yang lebih besar, berbagai minat dan gagasan, serta menyebarkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan politik. Materi yang selanjutnya adalah aplikasi pada masyarakat. Aplikasi pada masyarakat yaitu yang pertama, komunikasi. Aplikasi teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan yaitu seperti WhatsApp, Telegram, dan platform video yaitu Zoom, Skype telah merevolusi secara orang berkomunikasi. Mereka memungkinkan komunikasi real-time yang cepat, mudah, dan efisien di antara individu, kelompok, ataupun komunitas besar. Yang kedua, poin pendidikan. Teknologi digital telah mengubah pendidikan dengan adopsi e-learning platform pembelajaran online seperti Coursera atau edX. Dan sumber daya digital seperti e-book dan video pembelajaran ini. Ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, dan mendukung model pembelajaran yang disesuaikan. Yang selanjutnya dalam bidang pengelolaan keuangan. Aplikasi perbankan online, e-wallet, dan platform investasi seperti Robinhood memudahkan orang untuk mengelola keuangan mereka. Melalui transaksi, mengontrol anggaran, dan berinvestasi tanpa harus pergi ke bank atau ke kantor keuangan. Yang selanjutnya dalam bidang kesehatan. Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor kesehatan dengan adopsi rekaman medis elektronik, aplikasi kesehatan pribadi, dan perangkat medis pintar. Ini memungkinkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau, akses yang lebih mudah ke perawatan kesehatan, dan pemantauan kesehatan secara real-time. Di dunia hiburan ini, industri hiburan telah berevolusi dengan streaming musik seperti Spotify, Apple Music, video on demand atau Netflix dan Disney, dan permainan video interaktif yaitu Fortnite atau PUBG. Teknologi digital telah meningkatkan aksesibilitas konten hiburan dan memberikan pengalaman yang lebih personal dan interaktif. Yang selanjutnya di bidang transportasi, aplikasi ride-sharing seperti Uber and Gojek, serta platform aplikasi seperti Google Maps telah mengubah cara orang berpergian. Mereka menyediakan layanan transportasi yang cepat, nyaman, dan seringkali lebih terjangkau daripada opsi tradisional. Yang selanjutnya di bidang pertanian atau agrikultur. Teknologi digital telah diterapkan dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi, pemantauan tanaman secara real-time, dan pengalaman sumber daya seperti air dan pupuk. Ini membantu petani meningkatkan hasil panen dan mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir ada pengelolaan kota. Konsep kota pintar atau smart city mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur, layanan publik, transportasi, dan keamanan kota. Sensor, data analitik, dan AI digunakan untuk memantau dan mengelola berbagai aspek kehidupan kota. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Lahia. Terima kasih Anastasia. Materi selanjutnya saya akan jelaskan. Yang materi selanjutnya adalah bahaya teknologi digital. Bahaya teknologi digital dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada privasi dan keamanan data. Pengguna teknologi digital meningkatkan resiko terhadap pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi. Data yang disimpan secara online dapat rentan terhadap peretasan, pencurian identitas, dan penggunaan ilegal. Yang kedua ada cybercrime. Kemajuan teknologi digital telah
kehadiran cybercrime seperti penipuan online, pencurian data, dan serangan malware. Yang ketiga, ada ketergantungan dan kecanduan. Pengguna teknologi digital yang berlebihan seperti media sosial, game online, atau internet dapat menyebabkan ketergantungan, dan kecanduan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Yang keempat, ada isolasi sosial. Meski teknologi digital memungkinkan konektivitas yang luas, pengguna yang berlebihan juga dapat menyebabkan isolasi sosial. Orang bisa menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Yang kelima, ada disinformasi atau hoax. Internet mungkin menyebabkan informasi dengan cepat, termasuk berita palsu, hoax, dan informasi. Ini dapat mempengaruhi opini publik, memicu konflik sosial, dan mempengaruhi proses demokrasi. Mungkin sekian dari pembahasan bahaya teknologi digital. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknologi digital adalah bahwa ini adalah alat yang sangat kuat dan transformatif dalam masyarakat modern. Meski memiliki banyak manfaat yang signifikan seperti memudahkan komunikasi, meningkatkan akses terhadap informasi, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, kita juga harus menyadari bahwa teknologi digital membawa resiko atau tantangan yang perlu dikelola. Penting untuk menjaga keamanan data pribadi, mengelola waktu pengguna teknologi secara sehat, dan mengembangkan literasi digital yang kuat untuk menghadapi tantangan seperti disinformasi, ketergantungan digital, dan dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan industri perlu belajar bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan praktis terbaik yang mempromosikan pengguna teknologi digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari kesimpulan, dan mungkin ada pertanyaan dari audiens yang kita jawab. Yang pertama, ada pertanyaannya, apa potensi teknologi digital dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan? Jawabannya adalah teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dengan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan energi, manajemen sumber daya alam, dan pengurangan jejak karbon. Ini melalui solusi seperti IoT untuk pengelolaan air dan energi, dan penggunaan teknologi untuk mendukung transportasi yang ramah lingkungan. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan, apakah teknologi digital dapat diandalkan pada zaman sekarang? Jawabannya tentu saja teknologi digital dapat diandalkan di zaman sekarang dan memang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di banyak bidang. Beberapa alasan mengapa teknologi digital bisa diandalkan. Jadi yang pertama, koneksi dan komunikasi. Teknologi digital memungkinkan kita terhubung dan berkomunikasi dengan mudah, baik secara pribadi maupun profesional. Yang kedua, ada akses informasi. Akses informasi adalah internet dan teknologi digital memungkinkan akses instan ke bagian informasi, termasuk berita terbaru, penelitian akademis, dan panduan praktis. Terima kasih, sekian dari saya.
Oke teman-teman, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.